Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil hurril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulil wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadri wa biqadaril 'azim. Wa ba'du. Yang kami muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb yang mulia Kiai Haji Wasid MPD, yang kami muliakan Kasih Bimas Islam yang mulia Kiai Haji Zainul Rosyid MPD, yang kami muliakan Kepala KUA, yang kami muliakan Ketua IPARI dan seluruh undangan keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Hari ini Senin 27 Mei 2024 dengan acara sosialisasi Hari Sejuta Kiblat di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Demi lancarnya dan sempurnanya acara pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama. Salawat wassalam semoga tetap terlimpahkan dari kita yang bersama wabarakatuh. Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb yang saya hormati, perlu kami sampaikan, perlu kami laporkan bahwa pelaksanaan rapat ini, rapat koordinasi ini, sosialisasi ini memang kalau hari Senin ini agak berbenturan dengan berbagai acara. Sebenarnya IPARI ini punya acara bagi, yaitu hari harlahnya IPARI yang pertama kali. Alhamdulillah ini program luar biasa dan ini serta juga dilaksanakan secara nasional. Dan kebetulan hari ini juga kebetulan hari Rasul Kiblat. Artinya bahwa pada hari ini nanti tepatnya di pukul 16.18 menit bahwa posisi matahari itu berada di atas kiblat atau kabel. Oleh karenanya perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Sumeneb bahwasanya kalau seluruh masjid, mushola maupun tempat ibadah umum lainnya dilaksanakan serentak hari ini, insya Allah sudah tidak ada kalibrasi lagi, begitu. Selesai sudah. Nah, makanya sebagaimana di brosur itu dijelaskan bahwa para penduduk ini ditargetnya minimal harus punya 25. Coba yang sampai 25 acuh tangan. Siapa kira-kira yang penyuluh yang memerintahkan anggota Masjid Taklim atau 3M yang ada di wilayahnya atau binanya yang sampai 25? Belum sampai. Kok belum sampai? Sudah lama. Padahal itu mudah ya, cuma daftar itu tinggal nanti pelaksanaannya. Oleh karenanya secara teknis nanti untuk cara menentukan bagaimana arah kiblat yang sebenarnya untuk kita semua ini, dimulai dari kita juga yang lainnya. Makanya rapat ini dilaksanakan di pagi biar Bapak Ibu nanti tinggal setelah ini gobrak-gabrik itu di wilayahnya itu kan. Artinya ayo semangat daftar segera isi link itu kan. Karena bagaimanapun juga ini perintah instruksi dari Pak Menteri Agama melalui Pak Dirjen Dinas Islam, terus PKW kita itu kan. Ternyata untuk Jawa Timur saat ini masih posisinya rendah. Awal-awalnya posisinya waktu di rapat kemarin saya di Malang itu masih Jawa Timur 5.000. Setelah diobrak-abrik oleh kasih kewajiban, semua kasih harus mengumpulkan para penyuluh, buang edaran ke penyuluh, ke BKM dan semuanya yang terkait dengan dunia Islam supaya segera mengisi. Makanya saya itu berkali-kali itu
dikirim, kalau saya lupa kirim lagi gitu kan, untuk mengingatkan Bapak Ibu semua agar mudik ini supaya betul-betul Jawa Timur mengejar ketertinggalan, karena jauh dari Jawa Barat. Ini saya coba tadi rekap, Jawa Timur sampai hari ini berjumlah 28.598. Padahal Jawa Timur ini basisnya orang-orang Kalakian. Ya, kenapa Bu masih tertinggal itu? Awalnya waktu saya dapat Malang itu berjumlah 5.000, sementara yang lain sudah berubah ribu. Di Jawa Barat sendiri sudah berjumlah 63.357. Jawa Tengah lebih tinggi lagi, 93.593. Ini 93, kita baru 28. Masih jauh. Bisa tak kira-kira? Takutnya masih mending itu Jawa Timurnya yang ditampilkan. Kalau kabupaten kotanya yang ditampilkan, saya khawatir kita ketir jangan-jangan sebenarnya paling terendah gitu lah. Makanya saya maaf kemarin juga mohon izin Pak Kiai, saya mencoba untuk koordinasi dengan dengan Asro Profesional untuk menyebarkan ini kepada jajaran tingkat bawahnya. Dan juga rapat dulu ini hari, di mana ada masjid, di mana ada musola harus diberi link ini supaya daftar. Karena yang dibaca daftarnya, pakar hasilnya jadi untuk kemudian kan ya, kan ya. Terus sementara jumlah masjid di Kabupaten Sumedang sampai hari kemarin bahwa masjid yang terdaftar resmi yang sudah punya ID card, punya nomor yang sudah tercantum di SIMAS ada berjumlah 1999. Merek ini 1999, 2000 orang cetok. Kan ya, kalau satu lagi sudah 2000. Sedangkan musola berjumlah 3.266 musola. Jadi ini targetnya itu harus kira-kira bisa mencapai tak kira-kira ya 5.000-an, kalau jumlahnya sekitar 5.000-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Kasih Dimas Islam Bapak Kiai Haji Zainul Masih MPDI, yang saya hormati para kepala KUA, Ketua Hadir Pak Faisal, narasumber pada pagi hari ini, Pak Kohar, Pak Zainuri, semuanya yang saya hormati, perwakilan dari FK, yang saya hormati Ketua IPARI Bapak Kiai Haji Muhammad Halidi MH. Tentu tak ada orang maaf, dia juga segera. Tapi orang kan sudah daftar. Para penyuluh agama Islam dari seluruh kecamatan yang saya banggakan, Pranata Humas, semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka pemantapan untuk para penyuluh dalam acara Hari Sekitar Kiblat, yang mana ini momentum yang luar biasa, yaitu di mana matahari nanti tepat di atas Ka'bah di jam 16.18, jam 4:18. Karena ini acara penting dan ini merupakan acara nasional, sehingga saya ingin memastikan bahwa semuanya bisa mengukur dengan baik, bukan berijtihad sesuai dengan pengetahuannya masing-masing, apalagi kepentingannya masing-masing. Kalau masih berdasarkan pengetahuan masing-masing itu masih bagus, tapi kalau didasarkan pada kepentingan masing-masing, ini yang berbahaya. Kepentingan dokumentasi mari ukur ini yang saya katakan kepentingan masing-masing. Nah, ini bahaya. Jadi ke depan kita tidak boleh begitu. Karena apa? Sekali lagi tugas penyuluh tugas mulia.
jangan dinodai dengan hal-hal yang tidak mulia. Nah, apapun itu laksanakan. Dalam perintahnya 25, ya upayakan 25. Untung saya diklat, kalau nggak diklat saya minta rekap semuanya. Nah, nomornya bisa dicek oleh Pak Kas. Nomor ini serius dari. Karena kan di Google Formnya ada, ya tinggal sama ketik nomor rekap. Apa ini menunjukkan bahwa kita itu memang komit sama tugas kita. Yang kedua, bahwa kita ingin memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Makanya saya sering mengatakan kepada Bapak Ibu, jadi ini bukan persoalan pada administrasi saja kita dipilih, tapi apa? Pada bagaimana tugas kita. Ketika kita tugas kita dilaksanakan dengan baik, kemanfaatannya pasti besar. Ini urusan soal Bapak Ibu. Nah, dan karena itu saya berharap bahwa penyuluh itu pertama mungkin yang tidak sampai 25 bisa didebat lagi, masih ada waktu bagaimana sampai 25. Artinya keimanan kita memang keimanan yang luar biasa, jadi kita yakin betul bahwa pasti ada di kanan kiri. Yang kedua, bahwa sebenarnya para penyuluh ini sebenarnya samping punya pengetahuan sendiri, memang harus mensosialisasikan. Makanya harapannya Pak Profesor kalau ada tutorialnya itu sangat bagus, akan membantu meringankan tugas kita. Sehingga dari tutorial itu bisa segera diviralkan, di grupnya. Jangan malu-malu, masa mengupload di grup hal yang baik itu malah kok tidak enak, mata bangga gitu. Upload saja gitu, hal-hal penting upload saja. Yang tidak penting diupload di grup, kok yang penting sampai mana? Jadi yang penting-penting ini kan arah kiblat apa? Upload saja. Biasa yang ingin itu zaman Nabi ada dalam apa berarti kita. Jangan takut. Ya upload saja gitu apa? Jadikan story-nya. Hanya yang kegiatan ini, kegiatan nanti itu, flyer-flyer yang tentang itu, jadikan story sampean semua. Oke, data atau sama lain apa? Hanya story itu pelit sekali. Nah itu kenapa? Itu bagian cara kita mengedukasi. Sebenarnya yang paling pokok adalah kejamaah binaan panjenengan, sampaikan cara mengukurnya begini. Memang karena waktunya sudah mepet, ya lakukan semaksimal mungkin dengan waktu yang sudah terbatas, dan di jam itu upayakan semuanya melaksanakan tugas. Termasuk juga sampaikan kepada jamaah binaan panjenengan. Jadi di jam itu cetek ini itu mana foto, kalau itu mana foto, mana sampai itu mulai. Jadi di jam itu laksanakan tugasnya. Ini kan sudah di atas jam 4 di luar jam kantor. Emangnya sampai selalu jam kantor. Kan sudah pulang Pak, ini masa masih tugas negara Pak. Oh masih lagi jadi yang berikutnya juga penting kami sampaikan. Jadi artinya nanti dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama. Tapi satu penyuluh jangan bersama-sama. Satu penyuluh minimal di satu lokasi. Ada namanya, ada temannya, ada yang bagian dokumentasi. Jangan sampai yang mendokumentasikan. Satu penyuluh satu lokasi. Jangan nyuruh dua. Semakin sedikit apa ya? Jadi satu penyuluh satu lokasi. Laki binian semuanya punya kemampuan yang sama. Mungkinnya kayak kedua Pak sudah sama-sama pintarnya kok pada nolong teks. Begitu. Nah saya yakin ibu-ibu juga punya kemampuan yang sama, bisa saja lebih. Sehingga satu orang satu lokasi, pastikan semuanya melaksanakan tugas. Kemudian dan melaporkan. Saya tidak mengenali Pak, saya baca yang dari Kemenaker itu. Dan melaporkan kegiatan tersebut kepada kepala KOA dalam bentuk tertulis yang kemudian diserahkan kepada kepala kantor Pembinaan Agama. Dalam hal ini saya dedikasikan kepada Pak Kasih. Jadi saya tidak membuat keputusan sendiri, ini tidak bid'ah, ini dilaksanakan kepada Kementerian Republik Indonesia. Dari Yasoke.
Nah, tentunya saya sangat yakin bahwa Ajunan bisa melaksanakan tugas dengan baik, bahwa Ajunan punya komitmen terhadap tugas dengan baik. Oleh karena itu, jangan menodai keyakinan saya dengan satu cara-cara yang tidak baik. Yang selanjutnya, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kasih Dimas. Dalam situasi kondisi apapun kita memang harus selalu siap. Termasuk juga terima kasih kepada Ketua IPARI, Bapak Adidi. Saya kira sudah luar biasa, penuh kompak. Jadi setiap pertemuan mayoritas hadir. Setiap pertemuan mayoritas hadir. Jadi ini luar biasa, terutama untuk kita semua. Sehingga tetap jaga kekompakan yang seperti ini, karena kita itu akan menjadi sukses ketika melaksanakan tugas dan saling menguatkan bersama-sama. Ya, jadi saya mengapresiasi semua kegiatan-kegiatan IPARI, termasuk menanam mangrove ini, sehingga nantinya bisa menanam 1000 pohon, sehingga kebaikan itu kita tularkan kepada jamaah-jamaah kita, sehingga ini akan terus, karena pedulian lingkungan bagian dari prioritas kita. Selain stunting, lingkungan, pengentasan kemiskinan, 4 kan? Setelah ini apa? Pemberdayaan ekonomi, kreatif kan? Nah, pemberdayaan ekonomi, sehingga hal itu, sehingga besok kita menanam mungkin bisa diagendakan selama nimber, sehingga itu misalnya kita target 1000. Dan saya hukum memang dengan strategi yang rigid. Ini saya putih apa flyer saya, kan ada itu. Jadi memang 1000 berarti satu penyuluh berapa orang? Berapa pohon? Kalau satu orang menggerakkan 10 jamaahnya, kalau 70 orang sudah berapa? Lebih kan? Lebih kalau. Nah, oleh karena itu sekali lagi terima kasih Pak Kasih Dimas, Ketua IPARI dan seluruh penyuluh yang terus kompak melaksanakan semua kegiatan-kegiatan. Pak, insya Allah akan bermanfaat fikih bagi Al-Fatihah. Dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, maka acara sosialisasi juga sekaligus pengantapan persiapan para penyuluh hari Sibuta Kiblat di kantor agama Kabupaten Sumber saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas semua kekurangan. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi acara kita pada pagi hari ini, yakni sosialisasi hari Sibuta Kiblat. Semoga kita semua bisa menebar kebaikan, menjadi orang yang bisa berbagi dalam kebaikan, sehingga menjadi jalan menuju jalan diri Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi jadi sehubung dan lima doa bila terpilih ini suatu mustaqim, Allah muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi nanti pada 16 Juli peristiwa serupa akan berulang. Jadi jangan lupa untuk banyak besar. Kalau kali ini misalnya kita belum bisa memenuhi target dan harapan Bapak, tapi kita tetap maksimal untuk mensosialisasikan persoalan ini kepada masyarakat dan binaan kita terutama untuk disosialisasikan, karena seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi, termasuk juga oleh Pak Kasih, bahwa ini adalah cara termurah untuk bisa melakukan pengukuran darah kiblat. Kalau acara semacam ini bisa terselenggara secara sukses, sebetulnya kita tidak kalibrasi lagi. Adalah cara yang paling murah dan saya rasa paling tepat untuk menunjukkan arah kiblat. Ada beberapa cara untuk menunjukkan arah kiblat. Yang pertama dengan hitungan, ini lebih sulit karena harus ada koordinat 2 tempat, koordinat Mekah dan koordinat lokasi. Kemudian ada pakai kemarin yang kita lakukan, ini sepertinya bukan baca-baca baru bagi saya, karena ketika turun di kecamatan kalibrasi arah kiblat kemarin sudah banyak ketemu dengan teman-teman.
Seperti yang kemarin kita lakukan dengan alat produksi Ustadz Faidul juga, yaitu visual itu untuk menentukan lokasi matahari dan arah utara sejati. Dengan Rosdul Kiblah ini kita tidak usah pakai apa-apa lagi, hanya memakai tongkat atau tali nantinya, ya. Jadi cara menentukan arah kiblat yang berpedoman pada posisi matahari ini yang atau yang pertama. Yang kedua tadi tidak kita bicarakan, yang dengan visual. Nah, yang saat posisi matahari sedang persis dikatakan Bapak hal ini tanggal 27 atau 8 Mei pada saat matahari menuju ke utara. 27 karena tahun ini kita